Hari ketiga setelah dimakamkan, ibu masih mengeloni adikku tidur. Tukang nasi goreng langganan juga mengaku melihat ibu di depan rumah. Selamat malam dan selamat datang di Ozram. Halo, kembali lagi bersama aku Mala Kamila. Kali ini aku akan membacakan sebuah thread berjudul Setelah Kematian Ibu, Mereka Datang Menjemput Pulang, dari @zeropoint. Siapa yang tak terkejut, juga hati mana yang tak ciut, begitu melihat bendera kuning berkibar di depan rumah. Siti Siah binti Suyanto. Tubuhku lemas seketika usai membaca nama lengkap ibu yang ditulis di bendera duka tersebut. Lingkungan padat penduduk. Sejak bapak pergi ke negeri seberang mengadu nasib di perantauan, keluargaku menjadi keluarga yang cenderung tertutup. Ibu sehari-hari sibuk bekerja di pabrik dan tak punya waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga. Aku melangkah maju dan ragu menuju rumah. Langkah kakiku gemetar setibanya di teras. Tubuhku langsung didekap oleh Biani yang menangis terseduh. Aku masih tak mengatakan apapun dan tak ingin percaya pada siapapun. Bagiku ini terlalu mendadak. Aku mendesak melangkah lurus ke dalam rumah untuk memastikan jasad siapa yang sebenarnya sedang berbaring tertutup kain di ruang itu. Darahku berdesir ke kepala, jantungku berdegup cepat dan sesuatu yang tak tahan kini pecah membuncah. Terasa tangis tak lagi bisa aku bendung. Di hadapanku terbalut kain putih lunglai berwajah pucat dan mata tertutup dari seorang wanita. Baru pagi tadi masih kucium punggung tangannya. Tak kusangka pelukan hangat di awal hari bukan sekedar ucapan hati-hati di jalan, melainkan ucapan salam perpisahan untuk terakhir kali dari ibu. Ibu sudah tidak ada, Riz. Kena serangan jantung pas lagi kerja di pabrik, ucap Yani memegang kedua pundakku. Ibu gak punya penyakit jantung, ucapku histeris. Kepergian ibu yang terlalu mendadak dengan alasan yang bagiku tidak oleh akal menyisakan banyak pernyataan tercecer. Seorang laki-laki parubaya berjanggut tebal mengenakan pakaian duka serta menghampiriku. Beliau memperkenalkan diri sebagai ibu, namun wajahnya asing karena ini pertama kalinya kami bertemu. Tenang, sabar, ibu itu gak kemana-mana, bisiknya sembari memelukku. Namaku Haris. Saat peristiwa itu terjadi, usiaku masih 14 tahun. Kala itu aku duduk di bangku kelas B. Sejak bapak menjadi TKI, aku tinggal bersama ibu, kakak perempuanku, dan adik laki-lakiku yang masih berusia 3 tahun. Selepas meninggalnya ibu, mbahku untuk sementara tinggal di rumah membantu mengasuh adik. Aku tidak tahu dari mana harus memulai cerita ini, tapi yang pasti kala itu kepergian ibu yang secara tiba-tiba mengejutkan semua pihak. Kami semua masih tak percaya kalau ibu benar-benar tiada. Bahkan setelah jenazahnya dimakamkan, adik masih saja rewel mencari ibu. Namun rentetan peristiwa yang terjadi setelah hari pemakaman ibu sempat membuatku percaya bahwa ibu benar-benar masih ada. Malam itu seluruh saudaraku masih berkumpul di rumah. Kami merencanakan tahlil bersama untuk mendoakan ibu. Namun pria parubaya berjanggut yang kutemui tadi siang datang bersama 4 orang, mengaku sebagai teman ibu. Pak Bu, saya minta izin. Amanah dari almarhum, baiknya hari ini kita mendoakan almarhum secara tertutup saja oleh keluarga dan kerabat dekat. Kita lakukan tradisi nyusur tanah dulu. Tahlilannya bisa dimulai besok. Entah amanat apa
apa yang dimaksud. Hanya saja kalimat itu kakek tua berjanggut yang belakangan diketahui bernama Pak Agus. Setelah berunding, keluargaku akhirnya menyetujui. Acara nyusur tanah sebetulnya hampir sama dengan tahlilan pada umumnya, namun biasanya dilakukan secara intim atau tertutup tepat di hari orang tersebut meninggal dunia. Di keluargaku tak ada yang pernah melakukan nyusur tanah. Dari itu pimpinan acara diserahkan ke Pak Agus untuk mengimami prosesi nyusur tanah. Di antara rekan-rekan lainnya, Pak Agus nampak sebagai sosok yang paling dituakan. Mereka terlihat memanuti dan segan kepada Pak Agus. Selepas Isya, acara nyusur tanah pun dimulai. Pak Agus membakar buhur sebagai pembuka, yang mana aromanya begitu semerbak menambah kesan sakral. Ayat-ayat doa dikumandangkan, tentu ditujukan untuk almarhum ibu. Kami semua hikmat dalam duka, namun malam itu aku merasa suasana menjadi mencekam dan ada segelintir takut yang mencuat. Aku merasa di rumah ini sangat ramai, bahkan terasa penuh dan sesak. Pandanganku tertuju pada Kak Intan. Kakakku itu memang salah satu orang yang paling histeris terpukul oleh kepergian ibu. Aku melihat Kak Intan tertunduk dengan pandangan kosong. Di kening dan wajahnya banjir oleh keringat yang menetes menggumpal seperti orang sakit. Aku khawatir, namun tak lama kemudian Kak Intan menangis terseduh, tapi lidahnya tetap membaca kalimat-kalimat doa. Kepala Kak Intan mulai bergoyang mengayun ke kiri dan ke kanan hingga membawa separuh badannya ikut bergerak. Dia tampak hanyut dalam lantunan doa. Namun semakin lama gerakannya semakin cepat. Kak Intan menjadi aneh. Tiba-tiba ia menyeringai tajam. Kedua bola matanya menilih ke sekitar. Suara lantunan doa Kak Intan semakin keras, sangat fasih, bahkan tanpa membaca buku panduan kitab. Sebaliknya suara Pak Agun jadi kecil, lama tak terdengar lagi. Dia justru memperhatikan Kak Intan. Suara dan gerakan tubuh Kak Intan semakin cepat tak terkendali. Pak Agus kemudian dengan sigap memperhatikan Kak Intan dan memegang kepalanya. Intan, Pak Agus mencoba mengajak Kak Intan berbicara. Semua pasang mata teralih ke arah Pak Agus dan Kak Intan. Seketika mereka berhenti mengaji dan suasana menjadi hening. Namun mendongakkan kepalanya balik menatap Pak Agus. Dia tersenyum kemudian melanjutkan membaca kalimat-kalimat doa seorang diri dengan suara berat dan nada mengayun memekik. Agus, lanjutkan mengaji, kata Intan menyentak Pak Agus, kemudian dia menyeringai. Kami semua mengikuti mengaji, dipastikan sedang dirasuki oleh makhluk gaib. Wahai makhluk Allah, siapa kamu? Saya Siti, jawab lugas Kak Intan dengan suara berat. Makhluk yang merasuki Kak Intan mengaku sebagai ibu. Aku tak berkutik. Aku ketakutan. Di satu sisi waktu itu aku meyakini bahwa Kak Intan benar-benar dirasuki oleh ibu. Tapi kenapa ibu mengucap kata kami semua? Itu artinya juga banyak yang tak kasat mata ada di sini. Jujur aku benar takut, bahkan bila mengingat kejadian itu lagi aku masih merinding. Wajah Kak Intan begitu pucat dan nampak mengerikan malam itu. Pak Agus tak berkata barang sepatah kata. Kedua matanya menatap penuh Kak Intan, namun garis wajahnya mengisyaratkan Pak Agus seperti terkejut oleh suatu hal yang mana hanya dirinya yang mengetahui. Berikutnya, sapuan cepat tangan Pak Agus di wajah Kak Intan seketika membuat tubuh Kak Intan terkuat dan roboh ke lantai. Kak Intan tak sadarkan diri. Acara nyusur tanah pun seolah seperti dipercepat dan ditutup dengan singkat oleh Pak Agus. Setelah itu Pak Agus dan rombongannya seperti tergesa-gesa berpamitan. Kemudian malam itu menjadi awal mulai dari rentetan teror dan kejadian aneh menimpa kami dan satu kampung. Hari baru dimulai, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada lagi sapa hangat atau pengingat dari seorang ibu. Peristiwa Kak Intan di malam nyusur tanah tadi meninggalkan banyak pertanyaan, juga ketakutan. Sudah hari keempat
Tapi Kak Intan masih berperilaku aneh. Seperti aku dan adik dilarang oleh mbahku untuk mendekati Kak Intan. Entah apa alasannya. Mbah hanya bilang Kak Intan masih belum sehat dan masih terbaring lemas. Di dapur aku pernah tak sengaja melihat Kak Intan memakan kembang yang seharusnya untuk kuburan ibu. Kak Intan memakan kembang-kembang itu dengan lahap. Namun bagiku, raut wajahnya langsung berubah seperti marah. Kemudian Mbah datang dan buru-buru membawa Kak Intan ke kamar. Sejak Kak Intan sakit, Mbah selalu menemani Kak Intan di kamarnya. Sedangkan aku sekamar dengan adikku. Kami memiliki ranjang susu, tidur di bawah. Aku tidur di atas sedangkan adik berada di bawah. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini aku juga masih tidak bisa tidur. Meski sudah dilapisi selimut, tetapi mataku masih terjaga. Sejak kepergian ibu, aku merasa asing di rumah sendiri. Setiap sudut di rumah ini menjadi menyeramkan. Tiap malam aku sering mendengar suara-suara aneh. Wanita merintih. Suara ibu memanggil-manggil dan suara kaset jadul yang terputar sendi memainkan lagu favorit ibu yang biasa didengarkan. Lagu itu kini berputar lagi, seorang seperti sedang menyalakan kasih kamar ibu. Padahal kamar ibu dibiarkan kosong. Mbah menggembok kamar ibu dengan alasan agar tidak ada barang yang diambil dulu sebelum Pak pulang. Bulu rumahku meremang hebat disusul oleh rasa takut. Aku berbalik, telengkup menutupi kepala dan kedua telingaku dengan bal. Suara lagu klasik itu terdengar semakin jelas. Aku mendengarkan suara langkah kaki seksama, berharap itu adalah suara langkah Mbah. Suatu langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menunggu beberapa saat tetapi tak ada yang masuk. Mbah, Kak Intan, Mbah. Aku memanggil-manggil namun tidak ada jawaban apapun. Krek. Suara engsel pintu terdengar membuka perlahan. Aku mengintip pintu, memang terbuka setengah namun tak ada siapapun. Terdengar lagi suara langkah kaki cukup keras namun suaranya berjarak, terkesan bertempo lambat. Aku balik menutupi wajahku lagi dengan bantal namun lagu-lagu suaranya berhenti di depan pintu kamarku. Aku menoleh. Betapa terkejutnya aku. Dari balik sela pintu yang terbuka berdiri sosok pocong berwajah hitam yang menatapku dengan tajam. Sosok pocong itu lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya. Hal itu membuat wajahnya seraya garis lurus sejajar denganku yang ada di lanjang atas. Tubuhku lemas. Aku ingin berteriak keras namun sulit sekali bersuara. Badanku mematung kaku. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan membalikkan kepala, menutupi wajahku dengan bantal. Nafasku tersengal-sengal. Aku juga kepikiran adikku yang ada di bawah. Setelah lama membujur kaku di balik bantal, aku nafas panjang memberanikan diri menoleh lagi ke arah pintu. Nafasku terfas lega begitu melihat sosok pocong itu sudah tidak ada. Aku mendengar suara adik mendengkur. Aku melongok kepala di bawah untuk memeriksa adik. Namun aku malah mendapati penampakan yang membuat mataku terbelalak. Ada ibu yang sedang memeluk adikku. Dan wajah ibu menatap ke arahku sembari tersenyum menyeringai lebar dengan kedua mata yang melotot. Bersama dengan itu lagu klasik dari kaset favorit ibu berputar lagi. Kali ini suaranya sangat kencang, mengetuk gendang telinga. Mbah, refleks mataku terpejam kemudian berteriak sekencang-kencangnya memanggil Mbah. Suara derap langkah berjalan cepat ke arah kamarku dan aku mendengar suara adik menangis, tapi aku tidak berani membuka mata sampai suara Mbah ku dengar menenangkan. Haris kenapa? Mbah menempuk-nempuk kepalaku. Aku membuka mata lalu turun ke bawah kemudian menangis memeluk Mbah. Malam itu aku belum berani menceritakan apapun, tapi aku meminta Mbah untuk tidur bersama kami di kamar. Kami pun tertidur berdesakan di satu ranjang bertiga bersama adik.
Malam itu menjadi awal mula dari rentetan teror ibu dan belasan makhluk lain yang juga ikut meneror seisi rumah. Terlebih sejak kepulangan bapak ke rumah, teror semakin menjadi-jadi hingga kembalinya Pak Agus yang menyatakan ibu ingin membawa kami satu keluarga untuk ikut dengannya ke akhirat. Tak hanya keluargaku, tetangga-tetangga kampung hingga tukang nasi goreng mengaku melihat penampakan ibu dalam rupa menyeramkan. Teror ini berlangsung selama 40 hari sejak ibu meninggal. Kami meyakini sosok yang mengganggu kami bukanlah ibu, melainkan jin jahat yang manipulatif.